Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi bersama saya, Bung Yasintus. Welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat dimanapun berada dan apapun yang dilakukan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi teman-teman semua dari serangan COVID-19. Baik teman-teman, di konten kali ini, di video kali ini saya akan memotivasi teman-teman semua. Ini komentar dari netizen, disuruh untuk saya membuat konten tentang pentingkah organisasi bagi mahasiswa atau pentingnya organisasi terhadap mahasiswa. Nah, menurut saya penting dan tidaknya nanti akan kita bahas di videonya. Tapi seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan setelah yang satu ini, 1, 2, 3, go! Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Semoga dukungan dari teman-teman dapat membuat kami semakin lebih semangat untuk terus berkarya. Baik teman-teman, kita akan bahas mengenai komentar netizen tentang pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Baik, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua sesuai pemahaman real yang saya alami. Saya juga anak organisasi, bahkan sangat banyak organisasi yang saya geluti. Jadi teman-teman, organisasi seperti yang saya dan mungkin teman-teman tahu, dan untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung organisasi, mungkin dengan video ini, dengan konten ini bisa menginspirasi teman-teman supaya punya niat untuk berkecimpung di dunia organisasi. Jadi organisasi pada prinsipnya itu kumpulan satu orang atau lebih, untuk kemudian mereka berdiskusi bersama, mengejar tujuan bersama, menggapai cita-cita bersama. Artinya, satu organisasi pasti punya visi dan misi tertentu, pasti punya tujuan yang penting, pasti punya mimpi yang penting, mimpi yang besar, tujuan yang besar. Itu yang disebut organisasi. Ini pemahaman real saya terkait dengan organisasi. Kemudian organisasi juga menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa untuk kemudian berbagi bersama, bercerita bersama, memikirkan hal-hal yang tidak orang lain pikirkan, menciptakan hal-hal yang tidak orang lain ciptakan, menemukan hal-hal yang tidak orang lain menemukan saat berdiskusi. Nah, itu sebagai pengantar secara singkat mengenai organisasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di organisasi, belum berkecimpung di dunia organisasi, silakan cari organisasi yang Anda minati, silakan mencari organisasi yang ingin Anda gabungkan diri untuk gabungkan diri Anda. Di sini ada banyak organisasi, secara spesifiknya di BTN, khususnya di kampus Universitas Timor Keva Manado, ada sekali banyak organisasi. Ada organisasi kepemudaan lokal, ada organisasi nasional. Nah, silakan Anda memilih, mencari tahu, menelusuri organisasi itu, apakah organisasi itu layak untuk Anda geluti atau tidak, tergantung pribadi Anda. Yang penting Anda punya niat yang tulus untuk belajar di organisasi. Karena belajar di organisasi itu membutuhkan loyalitas, komitmen, dan prinsip. Nah, ini menurut saya, bergabung di organisasi membutuhkan loyalitas, komitmen, dan prinsip. Kenapa demikian? Karena esensinya apa? Anda hanya gabungkan diri untuk mengenal orang lain saja, tapi tidak mengenal secara hakiki dari organisasi tersebut. Nah, itu yang salah. Harusnya Anda pengen bergabung di organisasi, Anda harus loyal, Anda harus punya prinsip, Anda harus berkomitmen. Nah, seperti itu. Itu sebagai pengantar. Nah, ini sesuai pemahaman real saya tentang dunia organisasi. Kemudian muncul pertanyaan seperti
penyampaian sebelumnya, kemudian muncul pertanyaan, apakah penting organisasi bagi mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak tahu menurut teman-teman bagaimana, tapi menurut saya secara pribadi, organisasi sangatlah penting bagi saya dan bagi mahasiswa secara umumnya. Nah, kenapa demikian? Karena di organisasi kita pada hal pertama yang kita kenal itu adalah teman-teman kita dari berbagai macam daerah. Nah, organisasi tidak hanya 1 dan 2 orang saja, tapi banyak orang. Nah, kita bisa mengenal teman-teman kita dari daerah-daerah tetangga yang tidak kita satu daerah, satu wilayah, tapi kita bisa mengenal mereka. Nah, itu tujuan pertama, hal pertama. Kemudian, langkah yang berikut, hal-hal yang berikut, pentingnya organisasi, ini pemahaman dia teman-teman, itu mental ya, melatih, menguji mental kita, yang dulunya lihat kucing saja takut, menjadi berani kalau kita sudah bergabung di organisasi. Ini sebagai contoh, bergabung di organisasi. Yang dulunya melihat orang teriak saja takut, ketika sudah bergabung di organisasi, ketika sudah bergelut di dunia organisasi, bahkan orang teriak di sana, siapa itu? Nah, artinya mental kita sudah terukur, sudah teruji, sudah terlatih di organisasi yang kita geluti. Nah, itu menyangkut mental. Artinya mental kita akan terukur, akan dibentuk di organisasi tersebut. Kalau kita benar-benar ingin proses di sana, di organisasi yang mau kita geluti. Kemudian berikut, satu hal penting lagi bergabung di organisasi adalah punya pemahaman yang lebih luas lagi, ya, punya pemahaman yang lebih luas lagi. Kenapa demikian? Karena apa yang kita dapat di kampus, ya, apa yang kita dapat di kampus itu kita terapkan di organisasi untuk kita membedah bersama, berdiskusi bersama. Namun apa yang kita dapat di organisasi tidak ada di kampus. Nah, itu komparasinya, itu perbandingannya. Nah, apa yang kita belajar di organisasi, ada hal-hal yang kita belajar di organisasi tidak ada di kampus, di dunia kampus. Misalnya nanti kita bahas di penyampaian berikutnya. Nah, itu soal pemahaman peningkatan wacana, memperluas wawasan berpikir kita. Kemudian yang berikut, memperluas jaringan. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek penting, ya, menjadi salah satu aspek penting bergabung, berkecimpung di dunia organisasi, memperluas jaringan. Contoh misalnya seperti ini. Saya dari daerah ini, kemudian setelah saya bergabung di organisasi tersebut, saya bisa mengenal teman-teman dari daerah-daerah lain. Nah, itu yang disebut jaringan, ya, memperluas jaringan. Nah, jadi kita tidak hanya mengenal teman saudara kita dari satu daerah, dari satu wilayah, tapi mengenal dari berbagai macam daerah. Nah, itu memperluas jaringan, sehingga satu kali waktu, satu kali kelak kita sudah di lautan masyarakat. Nah, persaudaraan kita sampai kapanpun tidak akan putus. Nah, persaudaraan di organisasi juga sangat erat, sama persis dengan persaudaraan saudara, aja satu geng, ya, saudari kandung. Persaudaraan di organisasi pun sangat-sangat erat sekali. Nah, kenapa demikian? Ya, kita bersaudara. Kita saudara bukan karena geng, tapi karena saudara karena darah juga. Itu prinsip anak-anak organisasi. Kita saudara karena darah juga. Seperti itu. Kemudian yang berikut teman-teman, mempertajam bakat, ya. Baik teman-teman, itu soal memperluas jaringan. Kemudian yang berikut, menurut saya ini manfaat bergabung di organisasi, manfaat pentingnya bergabung di organisasi, manfaat pentingnya gabungkan diri Anda dengan organisasi, di organisasi maksud saya. Jadi hal lain daripada bergabung organisasi adalah ini yang penting untuk menjamin kehidupan Anda di lautan masyarakat nanti. Itu melatih soft skill Anda, ya, melatih manajemen kepemimpinan Anda,
Bergabung organisasi sudah pasti Anda dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin handal, pemimpin-pemimpin yang militan, ya, pemimpin-pemimpin yang tanggap dan kritis, pemimpin-pemimpin yang revolusioner di kemudian hari. Nah, Anda bergabung organisasi itu sebagai bekal untuk Anda di kemudian hari di lautan masyarakat nanti. Nah, itu soal soft skill. Nah, karena banyak teman-teman kita, saya tidak sedang memvonis atau menyudutkan teman-teman kita yang sudah mendahului kita di dunia kerja, tapi realita hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa teman-teman kita yang saat masih kuliah hanya fokus di kuliah saja sampai sekarang, ya ada yang dapat kerja, tapi ada juga yang masih nganggur. Itu karena apa teman-teman? Itu karena tidak punya pengalaman. Manajemen kepemimpinannya tidak dibentuk, tidak dilatih semasa dia kuliah. Nah, karena di lautan masyarakat, di dunia kerja nanti, IPK, ya, ini kita sedikit masuk soal IPK, ya. IPK itu menjadi faktor pendukung juga. Tapi yang paling penting itu soft skill Anda, ya, manajemen kepemimpinan Anda, pengalaman Anda. Nah, misalnya Anda kerja di instansi yang tiap hari Anda harus bersosialisasi, Anda harus berbaur dengan masyarakat misalnya. Nah, sampai di masyarakat, sampai di tengah-tengah masyarakat, Anda harus berbuat apa? Anda harus mulai dari mana? Apalagi kalau kita berbaur dengan masyarakat, banyak karakter di sana, masyarakat awam. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Metode apa yang harus Anda pakai untuk Anda bisa membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat? Nah, itu hal yang dikhawatirkan sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung organisasi, silakan mencari organisasi yang Anda minati untuk kemudian Anda gabungkan diri Anda. Nah, karena ini soal manajemen kepemimpinan Anda. Anda dilatih, Anda dibentuk, dibina, dibimbing, dan diajar di organisasi. Percaya saja. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul, apakah organisasi ketika kita sudah bergabung di organisasi, apakah tidak menghambat, tidak menjadi tidak mempengaruhi kuliahnya kita? Menurut saya pribadi, tergantung pribadi kita, ya, tergantung kita memanage waktu kita membagi waktu kita untuk kuliah dan organisasi. Tergantung pribadi kita sendiri. Nah, ada beberapa orang yang ketika sudah berkecimpung di dunia organisasi, ia lebih fokus di organisasi. Nah, makanya kuliahnya terhambat. Tapi yakin saja bahwa sekalipun ia terlambat, tapi karakternya, ya, karakter pengalaman soal kedewasaan diri itu terbentuk, ya, itu terbentuk. Nah, itu untuk teman-teman kita yang lebih fokus di dunia organisasi. Ada juga yang hanya lebih fokus di dunia kampus. Akhirnya sampai di lautan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak menyudutkan siapapun, tapi ini sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk teman-teman. Nah, menjawab komentar daripada netizen. Nah, kemudian hal penting lagi bergabung di organisasi itu soal kedewasaan berpikir Anda, kedewasaan bertindak Anda, ya, kedewasaan karakter Anda, perubahan karakter Anda. Dulunya Anda sangat labil sekali, Anda sensitif, Anda posesif, ya. Tapi ketika Anda sudah bergabung di organisasi, Anda menjadi lebih dewasa, ya, perlahan-lahan. Yang penting ingat, ketika Anda sudah berkecimpung di dunia organisasi, Anda harus loyal, Anda harus punya prinsip, Anda harus komitmen, Anda harus optimis. Seperti itu. Supaya Anda benar-benar mengikuti proses yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu dengan tujuan untuk menguji kesabaran Anda, menguji loyalitas dan totalitas diri Anda. Nah, karakter Anda akan terbentuk karena tiap hari Anda harus berbaur dengan banyak orang, ya. Yang namanya banyak orang tentu banyak karakter, banyak kepala, ya, banyak persepsi dan banyak etika. Dari situ Anda bisa belajar
dari karakter masing-masing orang yang ada di situ, teman-temanmu yang ada di situ. Nah, dari situlah karakter Anda akan terbentuk di situ. Mental Anda sudah oke, ya, soft skill Anda sudah oke. Anda terlihat seperti seorang pemimpin. Nah, itu hanya dapat di dunia organisasi, teman-teman semua. Nah, jadi jangan salah artikan organisasi hanya untuk memperhambat kuliah. Itu menurut saya pemikiran yang salah. Itu kecelakaan berpikir daripada teman-teman semua. Memang ada yang lebih fokus di organisasi, kemudian dia lupa, bukan lupa ya, tapi kurang membagi waktu antara organisasi dengan kuliah. Tapi teman-teman harus ingat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini soal memanage waktu kita dari pribadi kita masing-masing. Satu hal yang perlu saya sampaikan teman-teman, kepada teman-teman semua, saya pernah baca satu buku, itu tulisannya siapa saya sudah lupa, tapi kata bijak ya. Itu dibilang, bunyi kata bijak itu seperti ini. Banyak orang yang dahulu namun menunggu. Banyak orang yang menunggu namun dahulu. Nah, kita berusaha untuk keluar dari zona kita masing-masing. Ya, saya setelah baca kata bijak itu, saya langsung berpikir ya, maksud daripada kata bijak itu seperti apa. Kemudian saya mulai berpikir, mulai menganalisa daripada kalimat-kalimat itu. Banyak orang yang dahulu namun menunggu. Banyak orang yang menunggu namun dahulu. Nah, artinya begini teman-teman, saya menyampaikan kepada teman-teman semua. Banyak orang yang dahulu namun menunggu. Itu artinya, itu teman-teman kita ya, ini saya tidak menyudutkan siapapun, itu teman-teman kita yang wisudanya tepat waktu ya, tepat waktu. Artinya dia lebih duluan ke lautan masyarakat, ke dunia kerja. Namun menunggu artinya sampai di sana tidak mungkin di wisuda hari ini, esoknya dia langsung dapat kerja, langsung diterima kerja. Omong kosong itu. Percaya tidak percaya silakan teman-teman buktikan sendiri di kampung atau di sekitar teman-teman semua. Nah, ia harus berusaha untuk mencari kerja dengan pengalamannya. Ya, misalnya ada instansi yang membuka lowongan kerja, tapi salah satu yang menjadi persyaratannya itu adalah sertifikat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, saat itu teman-teman kita yang sudah dahulu itu tidak punya persyaratan itu. Nah, IPK-nya 4, ya, IPK-nya 4,00. Tapi sebagai lampiran persyaratan ia tidak memiliki sertifikat kegiatan ekstrakurikuler. Keolahannya di situ. Makanya ia harus kembali ke rumah dulu. Percaya tidak percaya teman-teman, ketika hal itu terjadi, saat dia kembali ke rumah, ia akan berpikir 7 keliling. Ya. Ia akan berpikir 7 keliling. Ya. Ia akan berpikir kembali ke masa-masa kelamnya, masa-masa lalunya. Waktu itu coba saya bergabung di organisasi, mungkin saya bisa ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan organisasi, dan mungkin saya bisa dapat sertifikat tinggi menjadi jaminan untuk untuk dunia kerja nanti, saat saya lamar di dunia kerja nanti, seperti itu. Jadi tidak mungkin di wisuda hari ini esoknya dia langsung dapat kerja, langsung direbut oleh instansi terkait. Tidak mungkin ya. Kalaupun ada, itu memang takdirnya dia, garis tangannya dia. Artinya kita proses saja. Ya teman-teman, sore. Kemudian hal yang kedua, banyak yang menunggu namun dahulu. Ya ini sudah pasti Anda yang aktivis organisasi, Anda yang aktivis mahasiswa, Anda yang mahasiswa aktivis. Nah, semacam Anda dan saya dan Anda maksudnya. Ya. Oke lah, kita wisudanya mungkin terlambat, tidak tepat waktu, tidak sesuai yang diinginkan, tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai yang dikehendaki. Tapi, ya ada tapinya. Tapi, ketika kita sudah wisuda, saya yakin dan percaya tanpa bimbang dan ragu, kita semacam sudah ada tempat bagi kita. Tempatnya sudah disediakan. Tempat yang layak bagi kita sudah disediakan. Ya, maaf. Ya,
Jadi kita yang menunggu namun dahulu itu, kita yang menunggu di kampus, artinya kita masih lama di kampus, tapi di dunia kerja kita orang pertama, kita yang dahulu. Nah, kenapa demikian? Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini soal pengalaman, soal manajemen kepemimpinan kita, soal soft skillnya kita, ya, soal jaringannya kita. Nah, siapa tahu teman kita yang kita satu organisasi, dia sudah menjadi sudah menjabat di instansi, aja punya jabatan-jabatan strategis di daerah kita. Nah, kita setelah kita wisuda, kita sudah kembali ke lautan masyarakat, tinggal kita kontak komunikasi adik kakak. Ini pemahaman real ya. Tinggal kita kontak komunikasinya adik kakak. Kakak saya sudah wisuda, ini contoh saja. Kakak saya sudah wisuda, bagaimana? Mungkin masih butuh karyawan misalnya, atau tenaga kerja lainnya. Oh mari adik, tempatmu telah disediakan. Seperti itu teman-teman. Ini sebagai satu inspirasi kecil untuk teman-teman supaya bergabung di organisasi. Pentingnya bergabung di organisasi seperti itu. Nah, jadi menurut saya penting ya, menurut saya secara pribadi sangat penting sekali bergelut di dunia organisasi. Mentalmu terbentuk, karaktermu dibentuk, jiwa kepemimpinanmu dibentuk, ya, bakatmu dipertajam, ya, bakatmu. Misalnya Anda hobi sekali public speaking, ya, Anda hobi sekali berpidato. Nah, Anda hobi sekali berpidato. Ini soal public speaking. Ketika Anda berkecimpung di dunia organisasi, Anda dilatih itu. Ada kegiatan, Anda dipercayakan. Artinya di organisasi itu kita belajar banyak hal. Apa yang kita tidak dapat di kampus, kita dapat di dunia organisasi. Nah, kemudian bakat Anda mungkin di olahraga, bola kaki misalnya. Di organisasi ada teman-teman semua, ya, ada. Tergantung kegiatannya. Misalnya ada kegiatan pengembangan organisasi, itu pasti olahraganya ada di dalamnya. Kan ini soal mempertajam bakat kader, minat dan bakat daripada kader organisasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi itu hanya sekilas pemahaman real saya terhadap organisasi. Silakan Anda menganalisa, silakan Anda memilah dengan sendirinya dengan akal sehat Anda, ya. Berpikir rasional saja teman-teman semua. Kalau memang menurut pribadi Anda, menurut mata hati Anda, kalau memang organisasi tidak terlalu penting, tidak usah bergelut. Tapi menurut Anda, ketika menonton video ini, menurut Anda organisasi itu penting, silakan mencari organisasi, kemudian Anda gabungkan diri Anda. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam jumpa di video berikutnya.